Tapi syabab, kita lanjutkan kembali pelajaran tata bahasa Arab bagi pemula dengan menggunakan kitab Nahwu Wadih Jilid 2. Nah, kali ini kita sampai pada halaman kalau punya kitabnya, buka halaman 35. Kita sampai pada topik al-i'rab al-mahalli. I'rab mahal, ya. Mungkin sebagian yang sudah pernah belajar kitab ini pernah mendengar istilah mahal rafa, mahal nasab, mahal jar, mahal jazm. Nah, bagaimana sih contoh praktisnya? Yuk kita baca. Al-amsilah contohnya. Nomor 1, anta rajulun muhadzabun. Anta, kamu, rajulun adalah seorang laki-laki, muhadzabun yang beradab, yang sopan santun. Muhadzab itu ya, yang punya sopan santun. Lah, fokus di sini adalah kata anta. Kenapa kok anta? Karena anta ini dia sebenarnya adalah mabni, tidak bisa berubah-ubah bunyi akhirnya. Anta ya anta terus, tidak bisa ganti menjadi antu kalau rofa, kalau nasab anta, kalau jar anti. Enggak. Anta itu ya anta untuk laki-laki, kalau yang untuk perempuan anti. Ya tetap posisinya dimanapun, mau jadi subjek, mau jadi predikat, mau jadi objek, mau ada preposisinya, kata depannya, itu tetap anta terus. Nah, tapi karena dia posisinya sebagai subjek, anta itu kan subjek, ya, predikatnya kan rajulun. Nah, karena dia posisinya sebagai subjek, maka yang terkena i'rab itu bukan katanya, tapi posisinya. Nah, subjek itu apa i'rabnya? I'rabnya subjek itu adalah rofa. Maka anta itu adalah mahal rofa, ya. I'rabnya mahal rofa. Tapi kalau kalimat anta sendiri itu mabni, tidak bisa berubah bunyi akhirnya. Sampai di sini paham ya? Kita lanjutkan dulu biar makin paham. Nomor 2, sa'attu haula'i al-masakina. Sa'attu, saya membantu, haula'i al-masakina, mereka orang-orang miskin itu, ya. Fokus pada kata apa? Ya, haula. Haula di sini artinya mereka. Itu adalah isim isyarah, kata tunjuk. Nah, haula di sini posisinya adalah sebagai objek. Kalau objek itu biasanya kan diharakati fathah. Ya, itu kalau mu'rab, kata yang bisa berubah bunyi akhirnya. Tapi haula'i ini termasuk mabni, kata yang tidak bisa berganti akhirnya. Nah, sehingga dia cara membacanya ya haula'i terus, ya. Dia tidak berubah-ubah. Tetapi karena posisinya dia sebagai objek, ya, posisinya nih yang sebagai objek, maka i'rabnya adalah posisinya. Nah, posisi itu istilahnya adalah mahal. Nah, maka di sini haula'i itu mabni, tapi fi mahalli nasab. Mahal nasab. Kenapa kok nasab? Karena dia menjadi objek. Sampai di sini paham nggak? Kalau kata al-masakinnya, masakin ini istilahnya adalah musyar ilaih, kata yang ditunjukkan atau dijelaskan oleh isim isyarah itu. Masakin, mereka orang-orang miskin. Apa i'rabnya masakin? Ya tetap nasab. Nasabnya pakai apa? Pakai fathah, masakina. Begitu ya. Karena kalau masakin ini dia termasuk mu'rab, bukan mabni. Oke, semakin paham? Lanjut nomor 3. Atoftu ala hadzal maridi. Atoftu, saya merasa kasihan, ala, kepada, hadzal maridi, orang sakit ini atau pasien ini. Fokus pada kata apa ya? Iya, hadza. Hadza itu adalah isim mabni, isim isyarah tapi mabni, tidak bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Hadza tetap hadza terus, tidak menjadi hadzu atau hadzi, tidak. Hadza tetap hadza, ini untuk kata tunjuk ini laki-laki. Nah, tapi karena hadza ini terletak setelah huruf jar, ya, harusnya kan dia majrur, dibaca jar, hadzi, tapi dia nggak bisa dibaca jar. Kenapa? Karena dia bukan isim mu'rab, dia nggak bisa berubah-ubah bunyi akhirnya. Terus yang jar apanya? Yang jar adalah posisinya atau mahalnya. Jadi hadza itu isim mabni, fi mahalli jarrin
ya, di posisinya jar karena sebelumnya diawali dengan huruf jar ala. Al-marid ini adalah musyar ilaih, kata yang ditunjukkan atau dijelaskan oleh isim isyarah hada. Al-marid ya, dia majrur dibaca jar karena hadanya itu dia terletak setelah huruf jar, begitu ya. Jadi hadal marid itu bukan mudhaf dan mudhaf ilaih, dia isim isyarah dan musyar ilaih istilahnya. Musyar ilaih itu kata yang ditunjukkan atau dijelaskan oleh isim isyarahnya. Terakhir, biar makin paham, nomor 4, la tashrabannal ma'al kadirah. La tashrabanna, sungguh jangan minum al-ma'a air al-kadirah yang keruh, yang kotor ya. Nah, fokus pada kata mana ini? Tashrabanna. Loh, kenapa kok tashrabanna? Ya, karena tashrabanna itu adalah fi'il mudhari'. Loh, fi'il mudhari' kan mu'rab. Nah, fi'il mudhari' itu mu'rab kalau tidak ada apa-apa. Tapi kalau dia huruf akhirnya bertemu dengan nun taukid, ini kan ada nun taukidnya, la tashrabanna. Maka fi'il mudhari' yang akhirnya bertemu dengan nun taukid itu dia menjadi mabni. Ya. Mabninya apa? Mabninya fathah ya. La tashrabanna. Ba-nya itu ya huruf terakhir dari fi'il mudhari'nya. Nah, dia mabni apa ini? Nah, karena tashrabanna ini diawali dengan la yang berarti jangan atau la nahi. Nah, la nahi itu kan menjazmkan. Misalnya aslinya kan la tashrab, jangan minum ya, jazm kan, sukun la tashrab, tapi karena ada nun taukidnya la tashrabanna jadinya mabni fathah. Nah, maka kata tashrabanna ini meskipun mabni fathah tapi dia fi mahalli ya jazm, jadi mabni tapi posisinya dia karena setelah huruf jazm ya, setelah la nahi ini, maka tashrabanna itu namanya mahal jazm. Oke, semakin bisa dipahamkan? Nah, semoga semakin paham. Oh, ternyata konsepnya fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin dan jazmin itu begini. Tentu ada banyak contoh-contoh yang lain. Jadi kita simpulkan jika ada kata yang bukan mu'rab alias mabni tapi kemudian dia berada di posisi i'rabnya rafa atau nasab atau jar atau jazm yang tidak berubah akhirnya ya. Jadi dia meskipun berada di posisi rafa nasab jar jazm itu dia tidak berubah bunyi akhirnya karena dia tetap mabni. Nah, karena dia di posisi ini maka yang di i'rab itu bukan katanya tapi mahalnya, gitu ya, sesuai dengan posisinya masing-masing di dalam sebuah kalimat. Baik, fahimtum? Ala kulli hal, syukran sudah nonton video kali ini. Semoga semakin paham pelajaran kaidah tata bahasa Arabnya. Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya di Dars Arabi. Kita belajar bahasa Arab sambil santai. Barakallahu fikum wa ilal liqa.